Masuk dalam doa. Ada yang bocor itu. Mari kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini, pagi hari ini Tuhan pimpin kami dan Tuhan perlihatkan kami akan kuasa, kemurahan, dan kedaulatan Tuhan dalam segala sesuatu, sehingga kami belajar dari hati bangsa Israel yang jatuh bangun dan seringkali terbuang dan merasakan satu hidup yang terpuruk karena meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sudah berjanji dan Engkau sudah mengatakan setiap bangsa Israel jatuh dalam dosa dan juga setiap kami, maka Tuhan memberikan satu kesempatan, satu tanggung jawab supaya kami diingatkan kembali dan supaya kami sungguh-sungguh melihat apa yang Tuhan kerjakan masa lalu kami dan juga masa depan, hal-hal yang sungguh ajaib yang sudah dinyatakan, dan disitulah kami mendapatkan pengharapan. Walaupun kami sampai jatuh seperti bangsa Israel dan juga seperti Daud khususnya secara pribadi yang merasakan patah semangat, patah hati, dan putus harapan. Tetapi di dalam Engkau, dia terus memuji-muji Engkau. Dan Tuhan ajar kami dalam segala kondisi, kami belajar untuk selalu memuji Tuhan dalam segala hal. Apapun yang terjadi, baik yang positif, negatif, baik yang buruk ataupun yang sangat mujur dan sangat baik memberkati, ataupun terjadi hal-hal yang bersifat malapetaka, musibah yang sangat sulit kami terima, bahkan sampai sakit penyakit dan kematian. Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh seperti hati anak-Mu, hati Kristus, dan kami sudah mendapatkan jaminan melalui kuasa Roh-Mu yang berdiam dalam hidup kami, dalam hati kami akan diangkat, kami akan terus ditegakkan, dan kami merasakan sukacita yang besar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita kan buka Mazmur 147 ya. Nah, kita tahu bahwa Mazmur 147 itu dari Mazmur kira-kira 100, dari mulai 100 itu ya sampai 150 pasal itu, 150, jadi 150 itu hampir semua itu sebagian besar itu adalah satu pujian, satu pelatihan pujian ya yang diminta, yang diberikan kepada Tuhan, dan juga satu kenang-kenangan yang sudah terjadi, dan satu pengingatan, satu peringatan juga bahwa Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang akan menolong ya, tetapi Tuhan yang juga akan mengubahkan dalam seluruh hidup kita, masa depan kita. Nah, kita akan belajar ini. Saya bacakan Mazmur 147 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermasmur bagi Allah, kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Nah, saudara perhatikan bahwa ini kondisi bangsa Israel yang dalam kondisi yang sangat sulit ya, sangat sulit, dan masa-masa di mana Daud menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan dan rintangan, baik pribadi, baik secara sukuisme dari suku Yehuda, ataupun kebangsaan nasionalisme. Ayat 2, Tuhan membangun Yerusalem, ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai, yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Nah, ini konteksnya, saudara, ini konteks adalah bangsa Israel. Jadi bukan konteks pribadi ya. Seperti permasalahan kita, pribadi kita patah hati, terus ditinggal, dikhianati, atau mungkin pernah kita merasakan luka gitu ya, luka hati gitu kan. Nah, saudara, ini bukan konteks pribadi ya, bukan konteks dalam arti bahwa ini berkaitan ayat ini ayat-ayat secara pribadi orang-orang mengalami. Bukan, ini konteksnya adalah bangsa Israel sedang jatuh dan mereka sedang patah semangat. Nah, nanti apa artinya patah semangat itu dan juga arti patah patah hati itu. Saudara, itu menunjukkan bahwa bangsa Israel sudah tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bangkit, untuk menerima hidup itu.
Jadi dia tidak ada kemampuan untuk menerima apa yang terjadi di depannya, walaupun itu adalah akibat dari dosa mereka. Tapi tetap mereka nggak terima. Nah ini yang Tuhan ingatkan pada bangsa Israel, kamu harus tahu betul bahwa aku ini adalah Tuhanmu, aku ini adalah pemeliharamu. Aku tahu apa yang terjadi dengan hidupmu, jadi aku bukan orang yang tidak mau tahu gitu. Ya, pribadi Tuhan itu pribadi yang dia tahu betul dan bagaimana dia itu memberikan penyertaannya dengan cara-caranya. Ya, jadi kalau kamu berdosa ya tanggung jawablah kamu terhadap dosamu. Jangan kamu berdiam terus santai-santai gitu. Enggak. Dan ataupun kalau kamu sudah terpuruk hancur, kita harus tahu bahwa di dalam kehancuran itu, dalam hidup kita yang tanpa harapan itu, kita harus tetap ingat bahwa Tuhan yang memberikan kekuatannya, Tuhan yang memberikan harapannya. Ya, oke kita lanjutkan sekarang. Ayat yang ketiga ya, saya ulang ya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ini berkaitan ya. Jadi ya, satu proses, satu empati Tuhan dan bergerak menjadi tindakan dan menyembuhkan sampai total. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Ini menunjukkan sisi Tuhan bukan hanya bisa membalut lukamu ya, bukan hanya bisa menyembuhkan engkau pribadi, tapi ingatlah bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatu, menentukan segala sesuatu, dan Dia yang memerintahkan segala sesuatu. Kenapa terjadi seperti ini? Nah, kita diminta ingat oleh Tuhan, kenapa? Karena ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Ada kebaikan Tuhan, ada rencana Tuhan. Ya, ayat yang kelima. Besarlah Tuhan kita berlimpah kekuatan dan kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang yang congkak, orang fasik, dan orang-orang yang menentang dia. Sampai kemana? Sampai ke bumi dan sampai ke akhirnya adalah sampai ke binasaan. Ya, bumi itu menunjukkan tempat di mana iblis dan seluruhnya dalam waktu yang akan ditentukan Tuhan akan dibinasakan. 7, nah ini diulang lagi setelah ayat 1 sampai 6, ayat 7-nya dibuka dengan bernyanyilah bagi Tuhan. Dikatakan gitu kan, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasmurlah bagi Dia, dan dikatakan dengan kecapi, bermasmurlah dengan kecapi. Terus kita lihat ayat yang ke-12, paragraf yang baru juga sama. Megahkanlah Dia, agungkanlah Dia. Hai Yerusalem, pujilah Alamu. Hai Zion, ya dikatakan di situ. Dan kalau kita lihat pada ayat yang terakhir ya, demikian ayat terakhir 19 sampai 20, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel, hukum Taurat kepada Musa dan semuanya. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Nah, perhatikan kekhususan Israel. Hukum Taurat itu khusus untuk orang Israel dan bukan untuk bangsa-bangsa lain, dan tidak diberikan Tuhan kepada bangsa lain, diberikan pada bangsa Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Nah, ini ditutup dengan satu seruan. Haleluya itu pujilah Tuhan, pujilah jiwamu, pujilah hidupmu, pujilah semua untuk memuji Tuhan. Nah, saudara kita akan belajar ini. Nah, perhatikan baik-baik. Kenapa saya katakan tadi istilah patah hati yang seringkali orang diajarkan dan juga kita dengar, surah itu dikontekskan dengan hal-hal yang bersifat sebenarnya manusiawi ya, duniawi. Nah, kalau kita lihat kasih kemurahan Allah atau kemahakuasaan Allah itu selalu bergandengan dengan hati yang dikasihkan oleh Tuhan adalah hati yang sangat murah hati. Dan Tuhan tidak memberikan satu peringatannya itu tanpa memberikan kesempatan dan mencurahkan berkatnya terlebih dulu. Jadi kalau kita menerima berkat ini dari Tuhan ya, apapun kita terima hal-hal yang bersifat positif gitu kan. Saudara-saudara sadar betul bahwa semua yang diberikan Tuhan itu tidak untuk kita semata. Jadi semuanya saya mendapatkan gaji, saya mendapatkan berkat, saya mendapatkan pekerjaan, saya mendapatkan mungkin rezeki ya, rezeki nomplok atau berkat dari persembahan atau dana lain pokoknya dapat. Nah, saudara perhatikan, apa yang kita terima itu Tuhan mempunyai rencana, Tuhan punya tujuan. Jadi tujuannya bukan pada diri kita, bukan pada kesenangan kita.
Tujuannya adalah bagaimana kita bisa membangun hidup kita dan kita semakin bisa membuka hati kita untuk memberkati banyak orang. Dan khususnya ya tentu saja kalau kita berkeluarga ya keluarga kita. Jadi langkah awal untuk mengerti rahasia Allah. Nah, Mazmur membukakan pada kita langkah apa itu? Itu adalah langkah pujian, Sir. Ini sulit sekali ya. Orang lagi susah gitu, lagi susah. Mungkin lagi dapatkan musibah. Ya kita tidak mengharapkan kan. Istrinya mengalami satu masalah, anaknya mengalami kecelakaan, suaminya mengalami mungkin PHK gitu dan lain-lain dalam hidup kita gitu kan. Dan bangsa Israel mengalami satu satu tantangan yang berat dan menghadapi musuh-musuh yang berat gitu. Dan mereka kemudian tidak mampu waktu melihat musuh yang begitu besar dan kekuatan begitu besar, mereka tidak mampu untuk apa? Untuk melawan. Dan mereka kemudian melihat pada dirinya. Melihat pada dirinya, kemudian mereka mulai mencari apa yang salah dengan dirinya. Dan waktu melihat pada dirinya apa yang salah dengan dirinya, kemudian mereka mulai melihat orang lain. Setelah orang lain dilihat, jadi kalau sudah saya lemah, orang lain juga dilihat, dan tidak ada yang bisa menolong, kemudian mulai melihat kepada Tuhan. Dan waktu melihat kepada Tuhan, akhirnya mereka bertanya, kenapa Tuhan nggak menolong saya? Kenapa Tuhan kok berdiam saja? Kenapa Tuhan membiarkan saja? Nah, disitulah pujian kita itu akhirnya berhenti. Mulut kita, hati kita itu akhirnya jadi orang itu tidak bersemangat. Kalau saya boleh katakan ya patah hati itu sebenarnya kan orang yang tidak punya semangat lagi, tidak punya gairah. Jadi waktu kita mengenal diri kita sudah mentok gitu kan, sudah buntu jalannya, orang lain sudah tidak bisa menolong kita, kondisi sudah seperti ini, terus kemudian kita mau melihat ke atas, melihat Tuhan. Kenapa Tuhan diam saja ya? Kenapa tidak ada pertolongan? Kenapa? Nah, saudara, itu waktu kita melihat ke sana dan kita mempertanyakan hal semua hidup kita kepada Tuhan dan khususnya apa yang membuat kita terpuruk gitu kan. Kita waktu menengadah ke atas, disitulah pujian, keagungan Tuhan itu langsung tertutup. Saudara. Kenapa tertutup? Kita nggak bisa muji Tuhan lagi. Waduh, luar biasa ya. Kita masih ingat itu. Nah, di Alkitab berpuluh-puluh kali, bahkan ratusan kali kejadian Musa membelah Laut Merah itu dengan kuasa Tuhan itu diungkapkan terus untuk menjadi kenangan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan cuman Tuhan kenangan. Tuhan bukan Tuhan cuman untuk memorial, memorial God gitu kan. Allah yang cuman dimemorikan. Oh iya dulu Tuhan begini. Sekarang mana kenyataannya? Oh dulu Tuhan itu luar biasa menyertai bangsa Israel. Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Daud, Tuhan menyertai Salomo. Tapi kenyataannya sekarang apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Mana penyertaan Tuhan? Diserang oleh pasukan-pasukan yang benci dengan bangsa Israel. Akhirnya kena juga, hancur juga bangsa Israel. Bahkan sekarang perang sekarang itu menunjukkan kok Tuhan diam saja ya. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa Tuhan yang kita percaya menjadi Tuhan apa? Tuhan menjadi Tuhan yang cuman seperti buku kenangan, seperti masa lalu. Oh iya, itu masa lalu Tuhan bagus, bagus, hebat, luar biasa. Tapi mana sekarang kenyataannya? Mana laut yang terbelah dalam hidup saya? Mana sungai Yordan yang disebak oleh Tuhan itu, dibuka oleh Tuhan itu sehingga berjalan di tanah kering itu? Mana hidup saya sekarang? Nggak ada kenyataannya. Nah, waktu kita memikirkan masa lalu itu sebagai masa lalu yang baik dan masa sekarang seolah-olah kita kurang percaya dengan Tuhan, itu yang membuat kita sulit untuk memuji Tuhan, sulit untuk bersukacita di dalam Tuhan. Dan itu pun akhirnya membuat jalan hidup kita itu akhirnya semakin panjang. Kenapa saya kata demikian? Ya seperti bangsa Israel, waktu dia mengeluh pada Tuhan, harusnya cuma 40 hari jadi 40 tahun. Coba bayangkan. Jadi mengapa Tuhan itu seringkali nggak jawab kita? Karena kita ya tadi itu kita melihat segala sesuatu yang masa lalu yang begitu luar biasa itu kita anggap ya itu sudah selesai. Tapi kenyataannya sekarang saya nggak terima apa-apa. Saya jadi orang Kristen tambah susah. Saya menjadi orang ikut Kristus, waduh, saya malah kesulitan luar biasa. Saya dibuang keluarga saya dan banyak.
banyak apa ya peristiwa-peristiwa yang memang itu kenyataan hidup kalau kita ikut Kristus. Dan kita tidak menikmati lagi firman Tuhan yang berkata bahwa engkau akan menderita bersama aku dan aku akan menguatkan engkau. Kamu akan menyangkali dirimu, kamu akan memikul salib. Nah, surah kata-kata itu jadi nggak berlaku bagi kita. Kenapa? Karena kita menuntut kondisi keadaan kita itu dibukakan oleh Tuhan dan dipercepat oleh Tuhan sehingga masalah kita itu selesai. Jadi tadi halangannya apa? Membuat hidup kita panjang dan tidak terselesaikan. Patah hati kita kemudian tidak disambung oleh Tuhan. Karena kita melihat masa lalu Tuhan yang terjadi di masa lalu itu jadi kenangan. Dan kita tidak percaya itu bahwa Tuhan Yesus Allah kita itu adalah yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Nah, saudara, gampang kita mengucapkan itu. Begitu kita mengalami keterpurukan, saudara, itu praktis, secara aplikatif itu kita tidak menjalankan itu. Kita ngerti dalam iman kita. Praktek kita, yang kemarin saya jelaskan kan, orang percaya itu harus yakin. Yakinnya apa? Dia mempunyai satu keyakinan untuk apa? Mempercayakan dirinya kepada Allah. Jadi saya percaya, nah percaya saya kan dari Allah yang memberikan saya percaya. Waktu saya percaya dan saya mengenal betul Allah yang baik itu, maka dalam jalan hidup saya, iman itu akhirnya menghasilkan kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Percaya saya yang dari Allah, saya kembalikan setiap langkah hidup saya harus percaya kepada Allah, mempercayakan diri kepada Allah. Nah, iman yang hidup adalah iman yang mempercayakan kembali setiap jalan hidup kita, positif atau negatif bersama Tuhan, atau seolah-olah ditinggal oleh Tuhan. Saudara, kita tetap memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Nah, itu baru inilah langkah inilah yang membuka mulut kita bisa memuji Tuhan, bisa bersyukur pada Tuhan, dan kemudian Tuhan buka jalan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan tanggung jawab kita yang Tuhan berikan. Jadi banyak orang yang tidak melihat rahasia dalam kehidupan itu. Kenapa? Karena yaitu tadi kita terjebak dengan pola duniawi, pola kedagingan kita, pola pikiran kita, atau mungkin banyak ajaran-ajaran yang ada di sekeliling kita yang mengajarkan bahwa gereja yang diberkati itu gereja yang tidak pernah mengalami kesusahan, kemiskinan, terus selalu baik, sehat gitu kan. Kalau nggak sehat itu berarti gereja itu adalah orang yang tidak diberkati Tuhan. Nah, itu seringkali berpikir kita apa ya, mempengaruhi kita sampai alam bawah sadar kita, teologi bawah sadar kita, unconscious theology. Jadi konsep kita tentang Allah itu akhirnya bukan dibentuk karena firman Tuhan, karena tradisi, kebiasaan, dan pikiran-pikiran yang tidak kita saring itu ada dan kemudian sampai kemudian turun mengendap dalam seluruh hati kita yang secara kita nggak sadar itu mempengaruhi kita. Sama, bukan hanya kita semua ya, termasuk saya gitu. Bahkan Daud pun dan Salomo pun ikut kepengaruh. Dia sering bertanya pada Tuhan dalam Mazmurnya, kenapa orang-orang fasik itu kok enak hidupnya? Kami yang menyertai bersama dengan Engkau dan juga dengan bangsa Israel itu seluruh hidup kami yang sudah betul-betul walaupun dalam kelemahan menyembah Engkau, memuliakan Engkau, kok tambah sulit? Nah, seperti itu kan. Nah, itu ada di kitab Mazmur, semua ada. Nah, saudara, bukan hal-hal seperti itu yang kita perhatikan terutama dalam hidup kita. Saudara, bagaimana Tuhan melatih kita dalam segala perkara itu. Mazmur mengajar kita menutup dan membuka setiap Mazmur itu dengan pujian, dengan ucapan syukur. Jadi pujian dan ucapan syukur itu yang paling ditakuti dengan roh jahat, iblis. Kenapa? Karena Allah yang memorial, Allah yang past tense itu, Allah yang cuma masa lalu itu menjadi waktu kita ingat bahwa Allah tidak berubah. Apa yang dia lakukan pada zaman dulu akan terus dia jaminkan pada zaman sekarang dan sampai akhir zaman. Walaupun saya mengalami kejadian yang sulit saya terima, tapi Tuhan tetap bersama dengan saya. Nah, saudara, bagaimana caranya kita mengerti itu? Saudara, kita akan disertai dengan satu pengertian, satu kuasa yang disebut sebagai kuasa yang maha tinggi. Roh Allah yang maha tinggi. Nah, itu memberikan pengertian pada kita. Sehingga memampukan kita menerima bagaimana rasanya menderita bersama dengan Kristus. Bagaimana merasakan memikul salib bersama dengan Kristus. Nah, di situ kita belajar apa? Satu yang tidak bisa kita terima waktu mujizat itu ada. Ya, diberkati,
kita sehat gitu ya, saudara nggak akan mendapatkan pembentukan ini. Apa? Karakter Kristus. Karakter Kristus itu, ya, keunikan Kristus dan karakter Kristus itu hanya bisa dengan sempurna waktu kita terpuruk, waktu kita hancur, waktu kita bisa bagaimana rasanya itu penderitaan saya itu, kemudian bagaimana Tuhan bersama dengan saya dalam setiap penderitaan saya. Dan waktu saya menderita di dalam penderitaan Kristus, saudara, kita punya satu kuasa, satu kekuatan apa? Bahwa Allah itu sama dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Apa kekuatannya? Kekuatannya adalah setiap masalah, musibah, keterpurukan, kebangkrutan, patah hati tidak mengubah saya, tidak mengubah Tuhan Yesus mengasihi saya, tidak mengubah saya mengasihi Tuhan Yesus. Nah, itu akan membentuk nilai-nilai kekristenan yang tidak mungkin diberikan seperti dunia berikan. Dunia memberikan kenikmatan, dunia memberikan semua kesehatan gitu kan, dunia memberikan kedudukan, dunia memberikan keenakan gitu kan, kenyamanan. Nah, di dalam Tuhan, saudara, kita mendapatkan satu pembentukan karakter yang sangat berbeda dengan apa yang diberikan dunia. Karena itu semua sementara. Tapi waktu kita menerima, kalau sampai saya berdoa, saya meminta supaya penyakit saya ini kemudian dilepaskan oleh Tuhan, dan Tuhan katakan, tidak, aku biarkan sampai akhirnya kamu percaya bahwa kuasaku itu jauh lebih hebat daripada penyakitmu. Kuasaku itu melampaui segala penyakitmu. Loh, kan saya tetap sakit. Iya. Loh, kenapa tetap sakit kok? Tuhan memberikan kuasanya itu bisa membuat saya itu kemudian bisa menerima apa yang Tuhan berikan. Walaupun ini sakit penyakit. Kemudian orang itu kemudian meninggal, ya. Profesor Keller meninggal, ya. Terus kemudian orang-orang yang mengalami, orang-orang di dalam Tuhan juga meninggal. Terus kita lihat banyak orang-orang juga mengalami hal sama. Orang Kristen kemudian nggak diberikan jalan keluar Tuhan, dan semua akhirnya mati di dalam penyakit, mati dalam keterpurukan, mati di dalam kekurangan, mati, dan banyak yang lain. Tetapi saudara-saudara, kamu lihat secara mata duniawi, secara daging, waduh, hidupnya orang Kristen susah, matinya susah, hidupnya susah, dan di mana-mana susah, kerjanya susah, dan semua susah. Nah, saudara, karena yang kita lihat adalah ukuran dunia, kenikmatan, kelancaran itu menjadi tolok ukur iman kita. Nah, di dalam Tuhan tidak. Kenapa tidak? Karena di dalam Tuhan ada yang dibentuk oleh Tuhan apa? Bagaimana engkau memiliki satu keteguhan iman, satu kesetiaan, dan kamu waktu diuji oleh Tuhan, kamu waktu diberikan semua hidupmu seperti ini, Tuhan kemudian memberikan kamu satu jaminan bahwa kamu tidak akan jatuh, kamu tidak akan tergeletak. Kenapa? Aku akan memberikan kamu karakter yang baru. Aku akan memberikan kamu kemegahanku. Apa kemegahanku? Di dalam segala kelemahanmu, aku akan dimegahkan. Nah, saudara, disinilah ada nilainya. Dan kita tahu di dalam Alkitab, orang-orang yang sudah mengalami keterpurukan seperti Yusuf, seperti Yakub, yang mengalami begitu banyak kehancuran, dikhianati, dan semuanya. Saudara, kita perhatikan, orang-orang ini pada ujung hidupnya, ya, tidak semua kemudian mati, enggak, saudara. Pada ujung hidupnya, Tuhan bukakan kekuatan yang luar biasa. Dan kemudian menjadi penolong bangsa Israel, menjadi penolong bagi orang-orang di sekitarnya, menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Kenapa? Ya, karena Tuhan itu membentuk karakter dulu. Kalau karaktermu baik, kemudian kamu menerima segala berkat itu, kamu bisa membagikannya. Kamu bisa kemudian menyalurkannya, memberikannya pada orang-orang lain. Bukan untuk pada dirimu. Tapi kalau karakter itu belum terbentuk, memikul salib belum terbentuk, menyangkali diri belum kebentuk, saudara, bagaimana kamu bisa berbagi pada orang? Nggak mungkin, saudara. Kenapa? Karena pikiranmu selalu kamu dulukan dirimu dulu. Yang pertama, loh, anak saya aja belum bisa sekolah, masa saya bantu? Masa saya memberikan persembahan pada gereja? Kalau anak saya aja belum bisa sekolah, belum bisa mandiri, ya kita ini kan ya harus mendulukan keluarga gitu. Nah, saudara-saudara, kalau seperti ini, apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada orang kaya itu, pada orang yang mau mengikut dia, wah ya, Tuhan, saya mau ikut kamu, tapi ya ini papa saya lagi sakit. Ya, paling tidak kalau dia nanti meninggal, ya saya kubur dia dulu baru ikut kamu. Kan seperti itu, saudara. Saudara, Tuhan Yesus bukan menghina orang dan juga menurunkan hukum Taurat, hormatilah orang tua, bukan, saudara.
Tetapi hati orang ini yang beralasan. Hati orang yang beralasan itu apa? Mereka selalu apa ya kalau kita ngomong itu ya mengukur kemampuan dirinya untuk menerima apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara nggak bisa ini. Kenapa nggak bisa? Karena apa yang diperintahkan Tuhan itu hanya bisa dikerjakan dengan kekuatan Tuhan. Sekali lagi ya, saudara perhatikan baik-baik. Perkataan yang ada prinsip dalam Alkitab. Apa yang Tuhan perintahkan pada Gideon itu bukan bergantung pada kemampuan Gideon. Apa yang Tuhan perintahkan pada Daud untuk melawan Goliat itu bukan tergantung pada kekuatan Daud. Saudara. Kalau Tuhan berdasarkan kekuatan Daud, berdasarkan dia percaya pada orang itu, berdasarkan pada usaha dia, saudara nggak ada orang bisa dipercaya Tuhan. Kenapa? Karena memang nggak mungkin. Tapi Tuhan memberikan perintah dan mempercayakan pada orang itu, Tuhan juga memberikan kuasanya. Nah, dikatakan di sini, ia akan memberikan kuasanya. Di ayat yang tadi itu kan, ayat yang ke-5 dan 6 itu kan, Tuhan menegakkan kembali, Tuhan memberikan kuasanya. Jadi kalau sudah Daud menerima, dan kemudian Daud percaya, wah, kalau Tuhan yang memerintahkan saya, memerangi kamu, sebesar apapun kamu, nggak ada yang bisa ngelawan Tuhan. Nah, saudara perhatikan, jadi Daud sendiri pun waktu dia bisa melawan kekuatan hidupnya itu, keterpurukannya, kekuatan raksasa dari uh, Goliat itu, saudara itu bukan berdasarkan kepada dirinya, bukan sama sekali. Tapi dia berdasarkan apa? Berdasarkan kekuatan nama Allah yang maha besar. Jadi kalau Allah meminta pada saya, nggak ada yang bisa yang saya tidak bisa kalahkan. Semua pasti bisa kalahkan. Jadi waktu Tuhan meminta kepada Daud, meminta pada Gideon, meminta kepada hakim-hakim seperti Samson, semuanya, saudara ingat baik-baik, itu bukan berdasarkan usaha, kekuatan, dan pada diri orang yang dipanggil Tuhan. Bukan. Jadi waktu Tuhan memberikan kepada Musa, Musa, kamu akan membebaskan bangsa Israel, bangsamu, umat pilihanku. Apa yang dilihat oleh Musa? Yesaya juga sama, Yeremia juga sama, Yeskel juga sama, Elia juga sama. Apa yang dilihat oleh mereka? Waduh, pekerjaannya ini besar sekali, tanggung jawabnya luar biasa. Waduh, bagaimana bisa Tuhan? Coba lihat saya Tuhan. Saya nggak bisa, ngomong aja nggak bisa. Saya ini kan dulu di Mesir. Bagaimana saya melawan kekuatan Mesir? Saya tahu betul kekuatan Mesir itu sehebat apa. Coba bayangkan bangsa budak, ya kan? Bagaimana kami semua orang-orang tidak punya senjata, kami lemah, kami sudah nggak punya apa-apa, tenaganya juga sudah pas-pasan. Bagaimana kami melawan orang-orang yang militernya luar biasa, kekuatan? Bagaimana nggak mungkin? Jadi waktu Musa melihat pada dirinya, mustahil. Ya. Musa melihat pada bangsanya yang semuanya lemah dan juga kerja rodi, kerja berat, kerja paksa itu. Bagaimana ngelawannya? Nggak mungkin. Nah, saudara perhatikan. Jadi waktu Tuhan memerintahkan, Tuhan percaya kepada kita dan Tuhan bersama dengan kita, saudara jangan pernah sekali-sekali saudara berorientasi, berpusat pada dirimu. Oh iya, saya tahu dulu Tuhan itu luar biasa. Ya Tuhan itu melakukan itu. Ah, apakah hari ini Tuhan melakukan bagi saya? Ya, nggak mungkin. Nah, karena kita lihat apa? Karena kita melihatnya secara mata daging kita. Padahal yang dibentuk Tuhan apa? Karakter kita. Iman kita kepada Tuhan yang tidak bisa tergoyahkan, yang teguh kokoh itu yang dibentuk oleh Tuhan. Bukan perkara mujizatnya, tetapi perkara bagaimana saya dibangun oleh Tuhan. Nah, Daud juga sama. Samson juga sama. Dan waktu dia dibentuk oleh Tuhan dan mempunyai kepercayaan iman yang betul-betul bergantung pada nama Tuhan, kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan. Saudara, akhirnya hanya dengan satu pukulan, itu raksasa yang besar itu bisa tumbang dan kemudian dipenggal oleh dia, seluruh tentara Israel itu dibangun oleh Daud. Semua orang-orang Israel yang patah hati, yang kemudian tidak punya harapan, udah ketakutan luar biasa, bangkit, saudara. Jadi Daud bukan hanya membangkitkan dirinya. Waktu dia melihat, aduh gimana orang-orang seperti ini ya. Wah, kan kita punya nama Tuhan. Dia lihat Saul, aduh ketakutan. Saulnya udah, aduh gimana gitu kan. Kenapa kalian semua ketakutan? Kan kita punya nama Tuhan. Kita puji Tuhan, kita memuliakan dia. Kita hadapi itu. Wah, mereka nggak ada yang bisa. Dan kemudian diminta apa? Akhirnya Daud
yang maju berperang. Semua orang kan heran. Bagaimana Gideon maju berperang dengan cuma 300 orang, melawan ratusan ribu orang. Itu juga nggak mungkin. Tapi kenyataannya adalah itu dilakukan. Bukan karena Gideon, bukan karena Daud. Karena Tuhan punya perjanjian. Tuhan punya janji-janjinya. Dan waktu semua dilakukan oleh Tuhan, Tuhan memberikan kekuatannya, Tuhan menyertai. Dan bagaimana Gideon menghancurkan tentara orang-orang itu. Saudara, dan semuanya itu di dalam hakim-hakim itu, saudara kalau lihat banyak perkara Tuhan dan bangsa Israel, 300 orang itu tidak berperang. Mereka tidak berang, tintang, tintang, pakai pedang, wah pakai tombak. Enggak. 300 orang itu tidak berperang. Mereka memuji Tuhan. Coba kita pikir baik-baik, saudara. Kemenangan-kemenangan bangsa Israel itu bukan karena mereka menunjukkan kekuatan dirinya, bukan. Karena mereka menunjukkan kekuatan Tuhan. Mereka memproklamasikan kekuatan Tuhan. Mereka bergantung pada kekuatan Tuhan. Dan disitulah kegelapan itu runtuh. Nah, saudara coba kita belajar sepanjang Alkitab memberikan kita tokoh-tokoh Alkitab dan sejarah iman dalam Alkitab. Saudara, pola ini tidak berubah. Pola ini tidak berubah. Jadi kalau semuanya kita punya kesulitan. Nah, contoh kita ada kesulitan ini ya untuk eh, pelayanan-pelayanan kita. Memperpanjang sewa, kita punya pas-pasan, terus memperpanjang Jogja, apalagi kita nggak punya kekuatan gitu kan. Seolah-olah kita dari mana kekuatan ini? Apakah Tuhan memang berikan itu atau ada jalan Tuhan? Untuk apa? Kita belajar mempercayakan diri. Bersyukur pada Tuhan. Pujilah Tuhan. Kekuatan Tuhan itu dari dulu sekarang sampai selamanya. Dan semua itu kita serahkan pada Tuhan. Kalau Tuhan kasih, ya kita dobrak itu. Kita jalankan itu. Tapi, saudara, jangan menjadi 12 yang diutus oleh Tuhan. 12 diutus oleh Tuhan. 10 orang itu melemahkan, mematahkan semangat bangsa Israel. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi kenapa Gideon itu hanya memilih 300 dan ribuan orang yang bersama dia itu akhirnya dibuang, tidak dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Saudara perhatikan. Jadi ada sesuatu yang dicegah oleh Tuhan. Apa itu? Mematahkan semangat di dalam diri kita, di dalam bangsa Israel. Jadi sebelum berperang, sebelum melakukan, nggak mungkin. Kenapa? Aduh, kalau kamu lihat itu mereka itu badannya, besarnya. Aduh, kita ini seperti belalang. Kita kecil-kecil sekali. Mereka tuh orang gede-gede luar biasa. Kita nggak mungkin melawan mereka. Saudara kita lihat ini. Pandangan Yosua dan Kaleb. Pandangan 10 orang yang mewakili 10 suku Israel itu juga. Dan beberapa orang di sana. Saudara 10 orang mayoritas. 2 orang itu minoritas. Kan gitu kan kalau kita pakai mayoritas. Ini bagian terkecil dan ini bagian terbesar. Apa bagian terbesar? Mempengaruhi bangsa Israel. Wah, kita nggak bisa nih. Ini orang yang begitu besar. Tentaranya, badannya, militernya, kekuatannya. Aduh, udahlah. Janganlah. Kenapa? Pasti kalah. Pasti kita hancur. Pasti kita akan dikalahkan. Nah, saudara, dari sinilah seluruh bangsa Israel itu patah hati. Saudara. Dan terjadi berulang-ulang bangsa Israel patah hati. Jadi ini bukan patah hati soal patah hati cinta gitu, bukan. Saudara. Ini konteksnya bukan tentang cinta pribadi orang dengan orang. Cewek dan cowok, bukan. Ini cerita bagaimana satu bangsa itu patah hati. Ini berat, saudara. Kenapa? Karena kekuatan yang di depan itu dilihat itu. Waduh, nggak bisa ini. Tapi Kaleb dan Yosua tidak melihat itu sebagai rintangan halangan. Apa yang mereka pegang adalah janji Tuhan. Janji Tuhan. Sekali lagi, saudara. Janji Tuhan. Akulah Allahmu. Akulah kuasamu. Akulah kekuatanmu. Nah, dari sini waktu kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan dan Kaleb dan Yosua memegang itu, seperti Daud juga sama menuliskan Mazmur 147 ini. Maka dia mengingat apa yang terjadi dengan Yosua, dia ingat dengan Musa, dia semuanya. Oh ya, kita ini nggak punya kuasa apa-apa. Kita terpuruk, nggak masalah. Kita dihancurkan, nggak masalah. Kenapa? Kita ingat nama Tuhan.
Dia tahu bagaimana membangkitkan kita. Dia tahu bagaimana mengubahkan kita. Dia tahu bagaimana mengangkat kita, memulihkan kita, dan memberikan kekuatan pada kita, dan menghancurkan semua yang ada di depan kita. Nah, saudara, ini adalah kunci rahasia spiritualitas Kristen. Bukan spiritualitas yang kalah, tetapi di dalam setiap kekalahan, saudara, Tuhan mengatakan apa? Aku tidak meninggalkan engkau. Kamu tidak kalah karena di dalam seluruh hidupmu. Tapi di dalam setiap kekalahanmu, aku akan memperlihatkan, akulah Allah yang berdaulat. Aku akan membentuk hatimu. Kamu akan menjadi orang-orang yang semakin hari semakin mengerti akan kuasa Tuhan, semakin mengerti dan mengenal Tuhan, semakin percaya dan semakin apa? Semakin sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan. Nah, saudara, kita melihat semua apa yang terjadi dengan diri kita masing-masing. Nah, perhatikan, saudara. Saya akan menutup dengan kalimat Rasul Paulus yang mengalami secara pribadi semua rasul dan kesukuan bangsa Israel, 12 suku Israel, bagaimana dibentuk oleh Tuhan. Saudara perhatikan, ini satu ringkasan yang luar biasa. Roma pasal 5. Ya, saya bacakan. Hasil dari kita dibenarkan oleh Tuhan. Hasil, saudara. Jadi outputnya menghasilkan secara spiritual, alamiah spiritual. Nah, saudara perhatikan di sini. Pasal 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi tidak boleh ada sukacita damai sejahtera Allah itu dipotong oleh semua kejadian keterpurukan kita. Nggak boleh, Sir. Kenapa? Semua kejadian itu semakin membuat kita memuji-muji Tuhan dan semakin melihat kuasa Tuhan yang begitu besar, yang mengalahkan kuasa yang menghalangi kita. Dan dikatakan di sini, dengan Allah dan oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Jadi, saudara perhatikan ini ya, jadi sangat indah sekali. Dan bukan hanya itu saja. Nah, bukan hanya saya menerima keselamatan, saya akan diperdamaikan dengan Tuhan. Bukan hanya itu saja. Kita akan menikmati, apa itu menikmati? Karakter Kristus. Karakter Allah. The character of God. The character of God in Christ. Itu Efesus pasal 1 sampai pasal 6 itu jelas sekali. Nah, saudara perhatikan ayat yang selanjutnya. Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Bukan hanya kamu di sana damai sejahtera, tapi di dalam kesengsaraanmu, keterpurukanmu, patah hatimu, kehancuranmu, kita bermegah, memuji Tuhan, mengatakan pada Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Coba bayangkan, bagaimana senangnya hati Tuhan, sukacitanya hati Tuhan. Jadi Tuhan bukannya God's memorial, God's of the past, tapi God's eternal, yang selama-lamanya. God's for today, for tomorrow, and for yesterday. He is God, is eternal. Dia selalu kekal. Dia tidak bergantung pada masa lalu kita, tidak bergantung pada masa kini kita, tidak bergantung masa akan datang. Dia adalah Allah, Tuhan atas masa lalu kita, Tuhan atas hari ini, Tuhan atas besok dan hari kemudian, dan hari yang di depan kita. Tuhan bertahta dan seluruh hari kita adalah milik Tuhan. Nah, sudah dikatakan di sini ya. Perhatikan, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa di dalam kesengsaraan itu menimbulkan apa, saudara? Karakter ini, ketekunan. Di dalam ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan di dalam tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan yang pasti. Bukan pengharapan kosong, saudara. Pengharapan yang terlihat adalah iman. Dan dikatakan di sini pengharapan yang pasti itu, yang kuat itu berdasar ketekunan tahan uji. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus di dalam Kristus dan karunia-Nya Kristus kepada kita. Ya, dikatakan demikian. Maka dikatakan ayat ini, karena waktu kita masih lemah, karena waktu kita menunjukkan kita musuh Allah, karena waktu kita jauh dan menjadi seteru Allah, jadi masih lemah,
kemudian tidak taat pada Allah, menjadi musuh Allah, saudara, dikatakan apa? Tuhan tidak pernah berhenti menyatakan janjinya, perjanjiannya. Jadi Tuhan mengatakan, kamu lemah, kamu kemudian berhenti dalam hidupmu terpuruk, dan kamu kemudian mencaci maki aku, dan mengapa Tuhan hidup seperti ini, kenapa kamu tidak tolong saya, dan kamu mulai memusuhi aku. Ingat dikatakan di sini, ya, dikatakan ayat yang ke-10, 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murkanya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih seteru. Nah, saudara, inilah satu kesimpulan. Jadi waktu kita kita lihat baik-baik gitu ya, kondisi yang ada dalam hidup kita. Saudara, apa yang ada? Saudara, kita melihat bahwa Allah bukan hanya menyembuhkan kita, bukan hanya dokter yang bisa lakukan singsai gitu kan, yang bisa lakukan menyembuhkan kita secara fisik, mungkin tulang dan lain-lain, saudara bisa gitu. Dan kemudian seorang yang lebih tinggi lagi, menyembuhkan hati jiwa kita. Boleh dikatakan seorang psikiater, seorang yang mungkin psikolog, mungkin seorang hamba Tuhan gitu kan. Tetapi untuk menyembuhkan hal-hal yang bersifat spiritual, yang lebih dalam daripada jiwa itu, yang ada kerusakan di dalam akibat dosa itu, saudara, yang bisa membuka dan menyembuhkan luka itu hanya Tuhan. Yang rusak siapa? Setan. Jadi pekerjaan setan itu yang bisa melawan pekerjaan setan, rusaknya pekerjaan, nggak ada satu manusia bisa. Jadi akibat dosa itu, nggak ada satu manusia bisa melawan dosa. Kenapa? Karena sudah kena akibatnya. Tidak ada orang yang teracuni bisa kemudian menyembuhkan orang yang teracuni. Nggak ada, saudara. Jadi kalau orang sudah jatuh dalam dosa karena iblis menjebak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua orang jatuh dalam dosa, bagaimana orang bisa menyelamatkan dosa itu? Nggak mungkin, saudara. Bahkan iblis sendiri pun menyelamatkan dirinya nggak bisa. Saudara. Manusia apalagi. Jadi yang bisa siapa? Kasih kemurahan Allah. Nah, luka yang terdalam dari jiwa manusia, roh manusia ini, saudara, dosa yang tak tersembuhkan ini, saudara, itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Iblis yang bisa merusak, nggak bisa memperbaiki. Kalau dia bisa memperbaiki, dan dia bisa memperbaiki dirinya, dia bisa datang pada Tuhan. Tapi nggak mau, dia yang terus merusak, 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 merusak. Jadi sifat daripada dosa, dari langkah satu ke langkah yang lain, menularkan dan merusak, mengkamiri, surah itu sampai matang. Nah, waktu dosa itu matang, waktu kamu menjadi seteru Allah, matang dosamu, kamu harusnya dibinasakan, tapi Tuhan katakan apa? Karena kamu anak perjanjian, karena kamu anak dari keturunan dari Abraham. Di dalam iman dan di dalam keturunan benih itu, maka Tuhan katakan apa? Aku adalah Allahmu, bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena aku berjanji pada Abraham. Jadi kalau bangsa Israel sekarang disertai oleh Tuhan dalam keterpurukannya, patah hatinya, itu bukan karena mereka dosa mereka, bukan. Karena janji Tuhan kepada Abraham, pada Ishak, pada Yakub. Jadi janji dia, aku akan menyertai engkau, aku akan jadikan engkau bangsa besar, aku akan menyelamatkan umatmu. Saudara, itu karena Tuhan berjanji. Bukan karena keturunan Abraham itu dosa-dosa, bukan karena dosa mereka. Tapi karena janji Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhan. Jadi akhirnya selesai di situ. Jadi kasih kemurahan itu selalu mengangkat kita. Jadi efektif untuk apa? Nah, saudara perhatikan, kita kalau dilukai orang dan kemudian kita melukai orang. Saya tanya sekarang, kalau saya dilukai orang, kemudian saya patah hati, yang terjadi apa? Yang pertama adalah, beres dulu, kamu bisa nggak kamu menerima luka itu? Sakit hati itu. Kalau kamu sudah bisa dengan kekuatan firman Tuhan, dengan kekuatan diri kita yang mengenal kasih Tuhan, sudah kita beresin dalam diri kita. Nah, baru kita beres dalam diri kita baru bisa untuk menerima hal-hal yang buruk ini. Apa yang buruk? Orang yang melukai saya, orang yang menyakiti saya. Saudara, setelah saya bisa menerima dan mengolah luka hati saya, karena kuasa kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Nah, saudara, disinilah baru kamu bisa melihat pada orang lain dan menyatakan kasih Tuhan pada orang, menyatakan pengampunan. Kenapa? Karena yang pertama adalah bagaimana kamu bisa menerima luka hati, pedih hati itu dalam dirimu dan kemudian mengatur, mengontrol, menguasai dengan
kuasa kasih yang berdaulat. Nah, ini istilah baru. Kasih yang berdaulat. Jadi kasih kita bersama dengan Tuhan itu tidak pernah bisa diruntuhkan dengan kejahatan-kejahatan yang ada, luka hati atau mungkin pengkhianatan atau mungkin apa ya, kalau orang itu kebencian seperti itu, saudara, itu tidak bisa untuk meruntuhkan kasih Tuhan dalam diri kita, tidak bisa memisahkan kasih Tuhan dalam diri kita. Nah, itu dari mana? Dari dalam diri kita dulu ada Roh Kudus yang kemudian memberikan kita kekuatan dan menjadikan kita tekun, kita sabar, kita tahan uji. Baru setelah itu apa? Baru kita bisa mengembalikan itu semua untuk memuliakan Tuhan. Orang yang bisa mengasihi musuhnya, orang bisa mengampuni musuhnya, itu pertama kali menerima dirinya dulu diampuni, dikasih dulu. Kalau dia sudah benar, baru dia bisa menyalurkan itu. Kalau dia nggak benar, nggak akan bisa menyalurkan. Maka Tuhan Yesus seringkali berkata pada murid-muridnya, ya, waktu di dalam perjalanan dan pengajarannya dia. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kamu harus tahu, kamu jangan melihat orang lain salah dulu. Kamu jangan melihat mata yang ada selumbarnya. Tapi coba kamu lihat dirimu dulu, ada balok nggak di matamu? Jadi saudara, kesadaran pertama kali karakter Kristus adalah bagaimana kamu diberitahu oleh Tuhan, bagaimana kamu tahu melihat dirimu yang berdosa sedalam-dalamnya dan kamu bergantung pada Tuhan dan meminta kekuatan Tuhan, memulihkan dirimu, baru terjadilah damai sejahtera mengalir dan memberikan pada orang lain. Dan ini, kenapa bangsa Israel selalu diminta pertobatan nasionalis, pertobatan kebangsaan oleh Yesaya, Yeremia, Yeskel, dan juga nabi-nabi termasuk Elia, semua. Saudara. Kenapa, saudara? Karena ini urusannya adalah bukan dengan pribadi kita saja, tetapi dengan umat orang percaya. Jadi kalau saya sudah beres, kamu sudah beres, maka tidak ada dosa yang memisahkan kita. Tidak ada kejahatan, kegelapan yang memisahkan terang kasih Tuhan. Kasih yang berdaulat. Kasih terang Tuhan yang berdaulat. Itu tidak terpisahkan. Nah, saudara, ini ada satu rahasia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi efektivitas daripada seluruh pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita ini, itu hanya bisa terjadi waktu kita beres dalam diri kita. Jadi jangan melihat orang lain. Oh, bagaimana orang itu? No, kamu bisa melihat dirimu dulu dan kamu beres dulu, dan itu langkah awal. Terus kamu memuji Tuhan. Pujian, segala kuasa, segala kemuliaan. Tuhan, engkau memang baik adanya. Nah, disitulah baru kita bisa melihat kebaikan Tuhan kepada kejahatan-kejahatan yang ada semuanya. Kebencian orang kepada kita, oh iya, kenapa dia benci? Oh, dia tidak mengenal kasih Tuhan. Kita bisa ngerti dan kita bisa mengasihi dia. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kesempatan pada orang itu melalui kasih kita. Kesempatan dia bertobat itu besar sekali. Coba kalau kita membalas dengan kejahatan, nggak pernah bisa dia berhenti. Kalau orang itu jahat, benci pada kita, caci maki kita, jawab ke caci maki. Anjing lu, badak lu, kayak gitu kan. Oh, kamu itu makan babi. Wah, jadi olok-olokan nggak pernah bisa membuka hati orang. Tetapi waktu orang mengolok kita, kita membuka kita, dan kemudian kita membuat mulut kita dengan pengampunan. Iya, karena Bapak belum tahu. Karena Bapak belum tahu apa itu kasih. Kami memiliki kasih yang melampaui segala permusuhan, Pak. Bahkan Alkitab mengajarkan, kasih kami itu melampaui maut, Pak. Bahkan kematian papa saya yang engkau bunuh itu, yang engkau apa ya istilahnya engkau siksa itu, ini terjadi di China itu kan, engkau terjadi itu, dan anak ini tahu siapa yang bunuh dan orang itu siapa, dan waktu orang itu bertobat dia bisa terima. Kenapa bisa terima? Masa lalu keburukan kejahatan itu mendatangkan kebaikan bagi dia. Nah, ini minggu depan saya bahas Roma 8:8. Kejadian-kejadian yang sulit kita terima, tetapi kemudian Tuhan berikan kita hati yang baru. Saudara, masa lalu yang buruk itu, papa saya dibunuh, orang-orang ini bajingan ini, dan bagaimana dia disiksa di penjara, akhirnya dia dibunuh di depan mata saya. Saudara, itu sakit hatinya luar biasa. Dan waktu dia menjadi Kristen, bisa nggak saya terima dia menjadi saudara saya? Nah, Paulus juga mempunyai kehidupan seperti ini. Terimalah Onesimus, Filemon, dengan jaminan diriku. Dan waktu kita melihat ini, wah saudara, masa lalu kita menjadi apa? Waduh, saya nggak bisa terima Tuhan.
Saya benci dengan orang ini, saya nggak bisa terima orang ini. Tapi dia sudah bertobat. Saudara, itu bukan kedagingan kita. Itu bukan kekuatan yang kita ngomong itu kekuatan secara fisik kita. Yang kita nggak bisa melakukan kasih Allah. Kenapa? Karena yang bisa melakukan kasih Allah adalah kekuatan kasih Allah. Kekuatan Allah. Kasih Allah nggak pernah bisa kita lakukan dengan kekuatan daging kita. Dengan kekuatan kita yang self-centered. Nggak bisa, saudara. Kalau kita self-centered, nggak bisa kita ngasih orang lain. Ngasih musuh apalagi. Nggak mungkin, saudara. Nah, disinilah kita belajar dari kasih kemurahan Allah. Orang-orang patah hati, Tuhan ingatkan, Tuhan akan mengasihi kamu, bukan dengan apa yang terjadi padamu, tapi Tuhan memegang janjinya, dan kamu berbalik padaku, maka segala patah hati, segala keterpurukan, kehancuran, dan kemudian kesedihan, kepedihan, saudara, itu menjadi sukacita yang luar biasa. Dan akhirnya bangsa Israel mengalami ini, dan mereka kembali pada Tuhan, dan semua dibalikkan oleh Tuhan. Dan mereka diberkati dengan, waduh saudara, dengan tanah yang baik. Dan apa yang terjadi, padang gurun itu menjadi semua hasil susu dan madu dan berkelimpahan anggurnya. Coba kita bayangkan ya, padang gurun, di situ dia ngeluh seperti itu. Dan waktu masuk tanah perjanjian, saudara, keluhan-keluhan semuanya itu Tuhan tidak perhitungkan, saudara. Sudah dibereskan Tuhan. Kamu masuk tanah perjanjian dan Tuhan tidak mengingat lagi dosamu. Tuhan berikan berkat dan inilah tanah perjanjian. Masuklah. Inilah hati Tuhan, bukan hati kita. Jadi sekali lagi, kekuatan kasih Tuhan itu hanya bisa dilakukan dengan kuasa Tuhan, bukan diri kita, bukan kekuatan kita. Kalau pakai diri kita, itu akan menghina kuasa Tuhan, menghina kasih Tuhan. Kenapa? Karena nggak mungkin lagi kamu bisa menerima, karena keterpurukan kamu. Jadi tahan uji, ketekunan, dan kemudian hidup yang bersama dengan kesengsaraan bersama dengan Tuhan. So itu bagi orang-orang gereja-gereja yang sekarang tidak doyan itu, saudara, mereka nggak mau itu, nggak akan bisa mereka memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus itu hanya bisa dibentuk dengan apa? Mengalami sengsara bersama dengan Tuhan, mengalami penderitaan bersama dengan Tuhan. Disitulah dibentuk karakter itu, timbul kekuatan yang luar biasa. Dan pada akhirnya dikatakan di sini, bukan hanya itu saja kita menerima, tapi kita akan menerima, kita akan bermegah di dalam karakter yang indah ini. Dan itulah kekuatan orang percaya. Dan tidak ada yang bisa menghapuskan dan mematahkan, memisahkan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Jadi, saudara, dikatakan patah hati yang tadi itu adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri kita dan kemudian kita meminta harapan dan semua harapan itu kemudian berhenti dan patah, saudara. Dan arti jalan patah itu kan kita jalan yang harusnya terus ke sana itu tengah jalan putus. Jembatan putus, sungai putus, dan semua putus, harapan putus. Saudara, bagaimana ini bisa menyambung? Siapa yang memutuskan ini? Ya karena ketidakpercayaanmu, karena dosamu, karena kedegilan hatimu. Ya semua karena itu. Dan Tuhan mengubahkan apa? Bukan jalannya yang dibuat jalan baru, dibuat jembatan baru. Bukan, saudara. Yang Tuhan minta, Tuhan perbaiki adalah mengubah hatimu, mengubah pikiranmu, mengubah jiwamu, dan memberikan kamu roh yang baru. Nah, baru dia jalan. Jadi kita bukan memperbaiki moral kita bukan memperbaiki kelakuan kita, tapi Tuhan mengubahkan hati kita. Nah, baru kita akan memiliki apa? Proses karakter Kristus. Keteguhan, terus kemudian ketekunan, tahan uji, dan menyatakan karakter yang begitu indah, dan bisa membuka karunia Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan ini adalah satu kuasa Tuhan yang sempurna. Jadi sekali lagi, kita akan menutup satu pikiran kita dengan pikiran apa? Rahasia perubahan hidup kita dimulai dari mana? Dimulai dari pengucapan syukur, pujian kepada Tuhan, dan percaya Tuhan bukan hanya masa lalu, tapi Tuhan adalah seluruh masa depan kita dan masa kita sekarang. Dan kita bergantung pada nama Tuhan, pada kekuatan Tuhan, dan kita terus melihat Tuhan di tengah segala badai kehidupan kita, di tengah kegelapan itu, kita percaya bahwa ada kekuatan kasih Tuhan seperti matahari yang akan membelah semua kegelapan itu. Dan disitulah Tuhan janjikan pada Daud, pemazmur, kepada kita semuanya. Tuhan bukan Tuhan yang buta. Tuhan bukan Tuhan yang tidak berempati. Tuhan bukan Tuhan yang cuek.
Tuhan bukan Tuhan seenaknya sendiri, sekarpe dewi. Bukan, saudara. Tuhan memiliki rancangan yang khusus, memiliki jalan yang betul-betul kudus, jalan yang penuh dengan rancangan kebaikan, bukan rancangan kejahatan. Tuhan yang tidak akan membuang kita, Tuhan yang selalu mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai kapanpun. Dan itulah untuk membentuk kita. Ya, Tuhan berkati kita semua. Sampai